jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita akan membuatkan video cek sound. Ini produk dari subwoofer Bertone. Kalau kita padukan sama speaker produk dari Beta 3 yang tipe 15 in. Ini sesuai request teman-teman ya. Ada yang kemarin merequest pengen punya monitor panggung tapi full aktif. Nah, salah satunya ini yang kita sarankan, terutama digunakan untuk di genre dangdut atau campur sari. Pengen dengan budget yang bisa dibilang murah tapi kualitasnya bagus, bisa menggunakan subwoofer produk Bertone dan juga atasnya menggunakan produk dari Beta 3 yang U15A teman-teman. Jadi di sini nanti kita akan mencontohkan juga langsung cek sound ya, nanti bagaimana caranya kita menggunakan men-set antara subwoofer aktif produk Bertone sama speaker aktif produk dari Beta 3 U15A. Oke, langsung aja. Ini untuk unitnya, untuk Bertone subwoofer tipe SW18 Pro, harganya 8 juta. Harganya 8 juta. Ini kalau teman-teman untuk live khususnya di hotel-hotel untuk monitoran ini sangat rekomendasi. Jadi tidak perlu kita membawa power banyak karena menggunakan sistem full aktif. Jadi ini buat teman-teman juga agar bisa direkomendasikan, mungkin yang punya grup band juga pengen punya monitor sendiri, nanti bisa mengambil produk ini. Yang pasti nanti untuk setupnya lebih simpel daripada kita menggunakan yang pasif. Kalau yang pasif mungkin kita perlu beberapa komponen speaker, box dan juga power, reset, DLMS dan lain-lain. Tapi kalau menggunakan aktif yang bisa dibilang itu sudah di reset pabrik, bisa langsung kita gunakan dengan maksimal dengan budget yang tentunya tidak terlalu mahal. Oke, langsung aja kita bawa keluar dulu. Ayo masukkan Pak Imam, bantu ya. Nah, ini kita keluarkan dulu pelan-pelan untuk subwoofer. Ini aktif produk dari Bertone SW18. Ini aktif, wattnya lumayan ini wattnya juga lumayan besar. Speakernya menggunakan speaker 18 in. Sangat tuh. Nah, yuk kali ini bantuin itu loh. Oke, kita kasih sini. Agak ke sini, Mas. Nah, sini. Oh, maju dikit. Kebanyakan. Biar sampai sini. Oke, ini untuk subwoofernya yang saya review dulu. Ini subwoofernya aktif, produk dari Bertone ya, tipe SW18. Ini subwoofer menggunakan speaker 18 in komponen. Terus ini jenisnya subwoofer aktif. Untuk buatnya kita lihat di belakang. Untuk Bertone SW18 ini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk Bertone SW18 ini frekuensi kerjanya di 50 sampai 60 kHz dan dia maksimum untuk wattnya 1600 watt. Jadi lumayan besar, 1600 watt maksimum, produk dari Bertone Audio SW18. Untuk sistem inputnya bisa menggunakan jack balance, jack Canon L sama R, atau bisa menggunakan jack input RCA. Polaritasnya ada, bisa di inverse bisa tidak. Lalu untuk potongan frekuensi bisa kita atur mulai 80 Hz sampai dengan di 180 Hz. Bagi yang belum memahami, silakan pahami dulu apa frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 kHz biar nanti paham, nggak salah nyetingnya. Volumenya di sini. Terus low cut juga disediakan. Untuk low cut bisa kita gunakan 80 Hz sampai dengan 125 Hz. Jadi kalau nggak pengen terlalu rendah bisa teman-teman potong. Jadi ini untuk high cut, ini untuk low cut. Jadi teman-teman bisa gunakan dua-duanya. Enaknya speaker subwoofer ini sudah dilengkapi juga dengan high cut dan juga low cut teman-teman. Oke, sekarang kita keluarkan untuk Beta 3-nya. Nah ini Beta 3 yang ditempelan. Beta 3-nya tempelannya mana? Ini untuk Beta 3 nanti tipenya U15A, harganya 6299. Ini speaker monitor Legend yang buat T ini tulisannya kecil tapi suaranya ngalahnya yang tulisannya 600 ataupun 800 watt. Inilah produk yang real sound dari zaman dulu, digemari para sound engineer.
Buat teman-teman pasti sudah nggak asing dengan merek Beta 3, khususnya di hajatan. Ini sering digunakan untuk monitor panggung, juga bisa ataupun digunakan biasanya ke tembak audien yang di depan panggung kalau pas hajatan. Nah, biasanya menggunakan ini. Ini untuk Beta 3 harganya ini ya 6299. Ini harganya nggak terlalu mahal. Terus ini menggunakan speakernya 15 in. 15 in plus Twitter. Hornnya aneh ini modelnya. Ini ciri khas Beta 3, bentuknya paling unik. Kalau dari belakang, coba kita lihat. Oke, dari belakang ini berat ya, karena menggunakan komponennya trapo kalau model seperti ini. Kalau dari belakang, nah ini modelnya untuk Beta 3 yang tipe U15A, ini ada bass sama treble di sini. Terus untuk wattnya U15A ini cuma 300 watt plus 100, jadi totalnya adalah 400 watt. Total dari wattnya 400 watt dengan power 300 watt untuk speaker 15, 100 wattnya untuk Twitter. Jadi dia menggunakan sistem by M. Jadi teman-teman nanti lebih mudah ya kalau menggunakan yang model seperti ini karena dia sudah by M juga. Ada tone control bass sama treble sama volume, inputnya ada di sini. Terus ini tombol power. Oke ya, jadi nanti yang model seperti ini memang lebih mudah nanti kalau kita menggunakan untuk berbagai macam kegiatan teman-teman. Terus ini ada selektor untuk memindah ke 115 volt atau menggunakan 230 volt. Nah ini ada selektornya. Biasanya teman-teman pada nyari ini bisa digunakan untuk 115 volt 60 Hz atau digunakan untuk 50 Hz di 230 volt. Jadi speaker model kayak gini lebih aman ketika teman-teman menggunakan genset yang bisa dibilang kurang. Oke, ayo sekarang kita keluarkan dulu. Oke, kita kasih atas seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman untuk setupnya, nah ini setup atau nyeting bahasanya Jawa lagi apa ya? Atau apa itu? Nyetel. Nah, nyetelnya. Oke, yang pertama, nah ini yang pertama, ini kita siapkan kabel Canon. Kalau digunakan untuk monitoran, ini yang jelas kabel Canon harus kita butuhkan. Nah, pasti karena ini menggunakan inputnya Canon, jangan input RCA. Yang pertama kita contohnya ini ya, ini contoh. Tapi teman-teman nanti bisa menggunakan berbagai macam cara. Dan untuk sistem aktif bisa dibilang butuh DLMS bisa tidak. Maksudnya gimana mas? Kalau butuh DLMS, contohnya kita membutuhkan DLMS pada saat menggunakan speaker aktif itu salah satunya jika kita pengen sistem main delay, jika kita pengen mengatur dalam sistem ruangan yang besar dan komponen speaker banyak. Oke, itu mungkin kita membutuhkan DLMS. Namun untuk sistem yang bisa dibilang cuma untuk monitor panggung kanan kiri, ini bisa saya rasa tidak perlu menggunakan DLMS. Karena apa? Untuk speaker aktif seperti ini dari bawaan pabriknya, ini sudah ada riset yang untuk membuat speaker ini bagus. Jadi sudah diflatkan dari pabrik, frekuensinya sudah dipotong dari pabrik, jadi kita tinggal plug and play, tinggal colok nyala. Begitupun ini subwoofer. Nah, ini subwoofer juga sudah dilengkapi dengan high cut dan juga low cut. Artinya apa? Kita tidak perlu lagi menentukan atau kita tidak perlu lagi menggunakan DLMS untuk memotong frekuensi karena dari pabriknya sudah dituning antara power sama speaker dan juga box, dan juga dari pabriknya kita juga sudah dibekali sama tone control untuk mengatur frekuensi dan juga inverse fase. Artinya apa? Kita nanti bisa maksimal hanya dengan menekan tombol fase, mengatur frekuensi dan juga mengatur low cut. Ingat, ini wajib kita setting sesuai dengan speaker yang kita gunakan, tergantung yang atas ini. Nah, jadi kita kalau nyeting ini nggak bisa kalau nggak ada speaker atasnya, harus kita kasih speaker atas. Fungsinya apa? Jadi di sini contohnya, di sini ada fase, inverse. Kalau diklik inverse, kalau dilepas berarti tidak di inverse. Ini fungsinya untuk menjalankan dalam satu ruangan frekuensi antara sub sama speaker Beta 3-nya agar sejalan.
Oke, buat teman-teman mesti pernah ya mendengarkan canceling box, cancel password dan lain-lain. Nah, di situ salah satunya kalau nanti kita menggunakan sistem aktif di subwoofer, menurut saya sendiri ini wajib dibekali ini. Ini wajib dibekali ini karena apa? Ini nanti ketika teman-teman cancel pasang antara ini sama speaker middle-nya bisa dibilang seperti itu. Ini suaranya akan sangat tidak maksimal. Dan juga bahkan biasanya ada beberapa speaker yang justru subwoofer dihidupkan, speaker atasnya tenggelam di 15 inchinya. Jadi ini sangat penting banget. Jadi yang perlu kita setting adalah ini. Nah, teman-teman nanti mesti bilang, Mas ini enaknya ke dalam apa keluar? Ini tergantung speaker atasnya. Kalau beta 3 ini yo bisa jadi ke dalam, bisa jadi keluar. Kembali lagi ke fase yang ada di speaker aktif yang kita gunakan di atas. Jadi ini tergantung speaker atasnya, ini nggak bisa dijadikan patokan. Ini kudu ke dalam atau ini kudu ke luar, ini tergantung speaker atasnya. Yang kedua ini sama, mau kita segini ini tergantung speaker atasnya. Sebagaimana enaknya frekuensinya ini nanti tidak nabrak sama speaker atas, jadi tidak saling membunuh, bahasanya seperti itu. Jadi konsepnya speaker tetap kita menganut pada rumus 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan sampai 1 tambah 1 tetap 1, atau bahkan 1 tambah 1 minus 1, jadi malah suaranya makin hilang. Nah, jadi harus kita selalu menggunakan rumus itu. Jadi kita nambah sub tujuannya biar horor, biar clear. Jangan sampai kalau kita nambah sub suaranya makin hilang. Mas, speaker beta 3 ini loh bassnya wes irak mas, tak tambah sub kok malah suaranya bassnya hilang. Berarti apa? Di situ ada frekuensi yang membunuh antara subwoofer sama speaker 15 inchinya. Frekuensi ini nabrak dalam satu lokasi. Oke ya, ini perlu teman-teman ketahui. Jadi bagaimana kita nanti mengatur antara inverse, lalu frekuensi high cut dan juga frekuensi low cut. Ini nyetingnya harus sama speaker atasnya. Sekali lagi, ini harus nyeting sama speaker atas. Gak bisa kita paksa, lalu kita cuman manut sama Google, diklik. Ini suaranya malah makin parah nanti. Oke ya. Nah ini nanti kita kasih tahu ke teman-teman. Oke, ini sekarang saya kasih contoh. Ini saya pertama pasang kabel dulu ke beta 3. Nah ini beta 3 dulu. Oke, ini si beta 3 nya saya kasih sini ya. Saya kasih di channel L. Oke, lalu yang ini subwoofernya ini saya kasih di channel R. Monggo Pak. Saja Pak. Yang ini saya kasih ke subwoofer. Oke. Kalau misalnya kita nyalakan dulu. Oh, oke Pak. Oke, tak coba dulu lagi. Iya, Pak. Siap no saya. Anu, Pak Imam ya. Kalau kerjanya ya, ya sampai sini loh, sini. Ini, nah, jadi kena. Nah, ini sama bawah. Lihat Pak ya? Ya. Oke, nah ini sekarang teman-teman, kalau sudah kita kasih kabel seperti ini, yang pertama untuk beta 3 ini posisinya teman-teman lihat harus bass sama treble di tengah. Volume kita nyalakan di tengah ya, ini wajib di tengah. Lalu yang kedua, volume ini wajib full, nggak apa-apa, nanti nyetingnya dari mixer. Ini tetap mentok volume. Lalu low cut ini tetap saya off kan karena saya tidak low cut. Ini speaker subwoofernya tidak perlu di low cut kalau sama beta 3. Lalu teman-teman, untuk frekuensi ini saya buat potongan di frekuensi 155 Hz. Ini ketemunya sama speaker beta 3 yang sudah saya pernah tuning dan juga pernah saya dengarkan sendiri. Lalu inverse-nya ini wajib posisi keluar, jangan ditekan. Kalau di inverse nanti justru suaranya cancelling antara subwoofer sama speaker 15 inchinya. Jadi ini saya buat ke luar. Oke, langsung kita coba ya, nanti kita praktekkan enaknya di inverse atau tidak di inverse. Oke, sekarang kita coba. Nah ini saya coba dulu. Ini. Oh ya. Kita tes dulu, nanti posisinya enaknya inverse atau tidak di inverse.
saya nyalakan. Ini flat. Nah ini flat, nggak ada yang EQ. Oke, flat. Sekarang main LR saya buka. Oke, sekarang kita coba untuk beta 3 ini. DJ Semar Official Remix. Who's got the herb when I'm dry? Ini beta 3 tanpa subwoofer. Nah, sekarang coba kalau kita kasih subwoofer, apakah nambah atau justru berkurang? Ini Who's got the herb when I'm dry? I wanna get so high. Who's got the herb when I'm dry? Controlled it, now we getting high. Planet Earth in the place. ini divider saya. Ini untuk subwoofer. Kalau yang ini untuk speaker middle beta 3-nya. Jadi di sini saya lebihkan beta 3 karena input beta 3-nya harus lebih keras daripada input subwoofernya. Dan ini suaranya sudah bisa teman-teman dengarkan. Ini benar-benar suara menyatu antara speaker subwoofer dan juga speaker atas atau speaker middle. Nah, teman-teman dengarkan kembali ini. Everything I need, I'm a fiend for the green sticky leaves. Man, I'm getting so high. Who's got everything I need? I'm a fiend for the green sticky leaves. Yes, I'm getting so. Who's got the chronic that I like? Right between the lows and the highs. Yes, I'm feeling alright. I'm feeling so alive, and everything's alright. Everything's alright. Got me feeling so right. Ini posisi tidak inverse. Coba sekarang kalau tekan inverse. Oke. Ulang. Oke ya, ini kalau di inverse. Kalau nggak di inverse ini. DJ Semar Official Remix. Controlled it, now we getting high. Planet Earth in the place, catch a vibe. I am. Oke, jadi perbedaannya jelas antara di inverse sama tidak. Kalau kita inverse justru speaker ring cancel ini antara subwoofer sama speaker 15 in. Nah, jadi frekuensinya nabrak. Bahasanya piye ya? Memang kalau kita menjelaskan frekuensinya agak susah ya teman-teman ya. Tanpa memang teman-teman sudah mengetahui antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin belajar sound system dengan detail pastinya harus memahami bagaimana suara dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz di telinga kita dulu. Jadi biar nanti bisa mengetahui. Dan yang jelas kalau kita inverse justru antara subwoofer berseberangan sama speaker 15 inci dari beta 3-nya. Jadi bukan nambah bass malah mengurangi bass. Jadi bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi 1 tambah 1 tetap 1 bahkan minus dari 1. Oke, karena apa? Speaker 15 inci beta 3-nya bassnya malah hilang gara-gara dibunuh sama si subwoofer Bertone. Jadi ini teman-teman harus benar-benar ketahui, jangan sampai kita nambah subwoofer justru menghilangkan suara bass dari beta 3-nya. Tapi harus kita nambah. Karena tujuannya kita beli subwoofer agar suaranya nambah. Teman-teman harus pahami itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan bagaimana cara menyeting frekuensi di subwoofer aktif, motong high cut, low cut, dan juga inverse menerapkannya bagaimana. Dan ini hanya bisa dipraktekkan kalau kita ada speaker atasnya. Kita nggak bisa cuma main kira-kira. Oke,
Terima kasih ya. Nanti untuk cek sound dangdutnya setelah ini karena ada pelanggan. Jadi ini untuk part 1 teman-teman tonton dulu. Untuk setting-settingnya nanti Pak Juat cek sound dangdutnya. Terima kasih semuanya.